seni untuk menjaga pesan agar aman. Kripto berarti rahasia, dan writing berarti tulisan. Kriptografi memiliki pengertian lain, yakni suatu ilmu tentang teknik inskripsi naskah asli atau plain text yang diacak memanfaatkan sebuah kunci inskripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Para pelaku atau praktisi kriptografi disebut cryptographers. Sebuah algoritma kriptografik atau cryptographic algorithm disebut cipher, merupakan persamaan matematik yang digunakan untuk proses inskripsi. Tujuan kriptografi. Dalam penerapannya, kriptografi memiliki tujuan untuk memberi layanan keamanan. Antara lain, 1. Kerahasiaan atau confidentiality, mengacu pada layanan perlindungan informasi agar tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Pihak yang tidak diinginkan, yang disebut musuh, harus tidak dapat mengakses materi komunikasi. 2. Integritas data atau data integrity, merupakan layanan yang menjamin bahwa pesan masih asli atau utuh, atau belum pernah dimanipulasi selama masa pengiriman. 3. Autentikasi atau authentication ialah pelayanan yang berkaitan dengan pengidentifikasian, baik dari hal kebenaran pihak-pihak yang melakukan komunikasi, user authentication, maupun keaslian pesan, data origin authentication. Kedua belah pihak yang melakukan komunikasi harus dapat mengontentikasi satu sama lain, sehingga ia dapat memastikan sumber pesan. 4. Penyangkalan atau non-repudiation merupakan sebuah pembuktian penerimaan bahwa pengiriman memang yang mengirim pesan, dan pembuktian pengirim bahwa penerima memang yang menerima pesan. Jenis algoritma kriptografi. Berdasarkan key yang digunakan, algoritma kriptografi bisa dibedakan atas dua jenis. Di antaranya adalah 1. Simetris. Simetris algoritma key yang dipakai untuk melakukan inskripsi dan deskripsi pada dasarnya identik K1 sama dengan K2 sama dengan K. Akan tetapi suatu key dapat pula diturunkan dari key yang lainnya. Key yang ada harus disembunyikan. Maka dari itu sistem ini disebut sebagai secret key cipher system. Kedua, asimetris. Pada asimetris algoritma ini dipakai dua buah key. Satu kunci yang diartikan sebagai kunci publik atau public key dapat diumumkan. Sedangkan kunci yang lainnya bisa disebut kunci privat atau private key, harus dirahasiakan. Proses memakai sistem yang dapat diterangkan secara standar seperti berikut ini. Jika A ingin mengirim pesan kepada B, A dapat menyandikan pesan dengan menggunakan key publik B. Dan jika B ingin membuka surat itu, ia perlu mendeskripsikan surat itu dengan key privatnya. Kriptografi memiliki 4 komponen utama, yaitu 1. Plain text, yaitu pesan yang dapat dibaca. 2. Ciphertext, yaitu pesan acak yang tidak dapat dibaca. 3. Key, yaitu kunci untuk melakukan teknik kriptografi. 4. Algoritma, yaitu metode untuk melakukan inskripsi dan deskripsi. Proses dasar pada kriptografi. 1. Inskripsi atau inscription. Inskripsi atau inskripsi adalah sebuah proses menjadikan pesan yang dapat dibaca atau plain text menjadi pesan acak yang tidak dapat dibaca atau ciphertext. Berikut adalah contoh inskripsi yang digunakan oleh Julius Caesar, yaitu dengan mengganti masing-masing huruf dengan 3 huruf selanjutnya. Disebut juga dengan aktif atau substitution cipher, yaitu ada plain text mobil, ciphertext short. Proses enkripsi. Secara matematis, proses atau fungsi enkripsi dapat dituliskan sebagai E dalam
kurung M sama dengan C, di mana M adalah plain text atau message dan C adalah ciphertext. Proses atau fungsi dekripsi dapat dituliskan sebagai D dalam kurung C sama dengan M. 2. Dekripsi atau decryption. Dekripsi merupakan proses kebalikan dari enkripsi, di mana proses ini akan mengubah ciphertext menjadi plain text dengan menggunakan algoritma pembalik dan key yang sama. Contoh, ciphertext Suhor, plain text mobil. Teknik dasar kriptografi. Pertama, substitusi. Kedua, blocking. Ketiga, permutasi. Keempat, ekspansi. Kelima, pemapatan. Yang pertama adalah substitusi. Dalam kriptografi, sandi substitusi adalah jenis metode enkripsi di mana setiap satuan pada teks terang digantikan oleh teks tersandi dengan sistem yang teratur. Metode penyajian substitusi telah dipakai dari zaman dahulu kriptografi klasik hingga kini kriptografi modern. Metode penyandian substitusi sederhana. Langkah pertama adalah membuat satu tabel substitusi. Tabel substitusi dapat dibuat sesuka hati dengan catatan bahwa penerima pesan memiliki tabel yang sama untuk keperluan deskrip. Bila tabel substitusi dibuat secara acak, akan semakin sulit pemecah ciphertext oleh orang yang tidak berhak. Metode ini dilakukan dengan mengganti setiap huruf dari teks asli dengan huruf lain sebagai huruf sandi yang telah didefinisikan sebelumnya oleh algoritma kecil. Blocking. Sistem enkripsi ini terkadang membagi plain text menjadi beberapa blok yang terdiri dari beberapa karakter. Kemudian dienkripsikan secara independen. Metode penyandian blocking sederhana. Plain text ditulis secara vertikal ke bawah, berurutan pada lajur, dan dilanjutkan pada kolom berikutnya, sampai seluruhnya tertulis. Ciphertext-nya adalah hasil pembacaan plain text secara horizontal, berurutan sesuai dengan bloknya. Permutasi. Salah satu teknik enkripsi yang terpenting adalah permutasi, atau sering juga disebut transposisi. Teknik ini memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan tertentu. Prinsipnya adalah berlawanan dengan teknik substitusi. Dalam teknik substitusi, karakter berada pada posisi yang tetap, tapi identitasnya yang diacak. Pada teknik permutasi, identitas karakternya tetap, namun posisinya yang diacak. Ekspansi. Suatu metode sederhana untuk mengacak pesan adalah dengan melebarkan pesan itu dengan aturan tertentu. Salah satu contoh penggunaan teknik ini adalah dengan meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awal dari suatu kata di akhir kata itu dan menambahkan akhiran an. Jika suatu kata dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap ditambah akhiran i. Mengurangi panjang pesan atau jumlah bloknya dengan cara lain untuk menyembunyikan isi pesan. Contoh sederhana ini menggunakan cara menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Karakter-karakter yang dihilangkan disatukan kembali dan disusulkan sebagai lampiran dari pesan utama, dengan diawali oleh suatu karakter khusus. Dalam contoh ini menggunakan tanda bintu. Kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Transaksi lewat anjungan tunai mandiri atau ATM. 2. Pay TV. 3. Komunikasi dengan telepon seluler. 4. Transaksi e-commerce di internet. Itu adalah beberapa contoh kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Kriptografi. Belum mulai. Permutasi. Salah satu teknik enkripsi yang terpenting adalah permutasi. Bentar. Ulang. Blocking. Sistem Ekspansi.
Teknik dasar kriptografi dibagi menjadi Belum ya? Oh, udah ya tuh sih. Gua pikir belum. Dari mana? Ini videoin Lagi. Gue bercanda dulu. Hapus